yang bersangkutan masih belum secara pulih dari penuntut umum juga akan melakukan penahanan tahanan kota. Silakan. Pasal dakwaan sendiri? Pasal yang didakwakan ini subsidiaritas pasal 2 primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Yang jelas kurang lebih di atas 1 T. Masih sama seperti yang penyidikan atau seperti apa 1,9? Ya nanti di dalam dakwaan nanti dilihat secara rinci. Terhadap juristan ke tim penyidik Gedung Bundar sudah melakukan dan memaksimalkan untuk menghadirkan, di mana sudah ditetapkan, sudah dipanggil baik tingkat pada petang saksi 3 kali, tersangka sudah juga ditetapkan DPO dan sudah dimintai untuk diterbitkan red notice kepada NCB dan sudah diteruskan oleh NCB ke Interpol di Lyon, Prancis. Kita sedang menunggu hasil improve dari Interpol pusat di Prancis. Penyidik sudah tetap memantau meskipun red notice belum diterbitkan dan penyidik juga berkoordinasi dengan satker-satker terkait. Artinya berkasnya ini sudah lengkap, sudah P21 untuk Ya, terhadap dari 5 tersangka, 4 ini yang dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum dan segera dilimpahkan nantinya ke pengadilan negeri Tipikor. ke pengadilan Tipikor. Ya. Sudah menunggu juristan tadi ya Pak berarti ya? Kalau juristan masih proses penyidikan, kita tunggu perkembangan berikutnya. Untuk JT sendiri ada tenggat waktu nggak sih Pak untuk proses pelimpahan sendiri Pak? Karena kan ini untuk penangkapan sendiri masih belum tahu ya Pak. Maaf. JT pelimpahannya Pak, kita masih belum itu ada tenggat waktunya. Sementara belum masih tahap penyidikan, belum ada wacana di luar itu. Sementara kita berusaha penyidik berusaha menghadirkan yang bersangkutan di Indonesia. Berarti belum ada rencana untuk absensi Pak? Belum. Sampai saat ini belum. Pak, untuk Ibang kenapa ada perlakuan yang berbeda Pak? Yang bersangkutan sakit. Ada surat keterangannya, ada rekam medisnya ada. Cukup? Pak, boleh soal lain Pak? Boleh, silakan. Soal yang bukan perkara korupsi petrol itu Pak, yang penyidikan Oktober kemarin. Oh, iya. Baik. Itu tempus perkaranya kapan ya Pak? Baik, terkait dengan penyidikan dalam dugaan TPK di Petral, memang Kejaksaan Agung sudah menerbitkan sprindik terhadap penanganan perkara tersebut. Periodisasinya dari 2008 sampai 2015. Ini perkara baru atau pengembangan dari kasus sebelumnya Pak? Karena kan memang Baru itu. baru ya Pak? Baru. Terkait koordinasi dengan KPK Pak, karena kan beririsan ya Pak? Kita sedang melakukan koordinasi dengan tim dari KPK. Untuk kerugian negara sendiri apakah sudah ada sampai? Belum. Masih proses. Cukup ya? Konfirmasi satu lagi Pak. Di kasus Lombok ini Pak, dari Kejaksaan sendiri benar nggak sih Pak? Bagaimana mendalami terkait adanya investasi Telkom ke Goto ya? Terkait investasi Telkom ke Goto masih dalam tahap penyelidikan. Ini masih sifatnya masih tertutup. Berarti sudah dilidik ya Pak? Penyelidikan. Oke, makasih banyak ya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara, baru saja Anda menyaksikan pernyataan pers dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna terkait dengan pelimpahan bekas oleh penyidik Kejaksaan Agung ke Jaksa Penuntut Umum terkait kasus yang menjerat mantan Menteri Pendidikan untuk kasus pengadaan digitalisasi periode 2019 hingga 2023. Salah satu yang mencakup pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dengan kerugian negara ditaksir 1,9 triliun rupiah. Berkas sudah dilimpahkan dan
JPU punya kewenangan 20 hari ke depan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.